Bentar, saya kok nggak keluar ya. Bu Ayunan sudah saya jadikan co-host, jadi bisa langsung share screen ya. Sebentar Mas, ini kok belum muncul. Belum muncul ya. Sudah nampak belum Mas? Belum ya? Sampun, sudah. Siap. Slide show dulu. Oke. Sampun, Bu. Ya. Mohon izin saya akan sampaikan file yang sudah saya siapkan terkait dengan bagaimana implementasi diversifikasi kurikulum di SMP 1 Purbalingga. Dan tadi Pak Agus juga sempat menyinggung sedikit ketika kita bicara kurikulum, maka kita tidak pernah lepas dari payung hukum kita, yaitu Undang-Undang tentang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pasal 36 ayat 2, di mana kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan ini dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Nah, mengingatkan sedikit tentang apa itu kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, kurikulum yang berlaku di sekolah ini adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan yang merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Jadi KTSP ini memang sangat spesifik antara satu satuan pendidikan lain dengan satu satuan pendidikan yang lain. Mungkin tempat saya SMP 1 Purbalingga akan berbeda dengan SMP 2, SMP 3 dan seterusnya karena ada beberapa karakteristik yang memang tidak bisa disamakan begitu. Kemudian KTSP ini kita susun berdasarkan pengembangan, ditetapkan, dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan tetap mengacu pada standar nasional pendidikan dan peraturan tentang kurikulum yang berlaku. Nah, apa sebenarnya yang beragam sehingga perlu dikembangkan di dalam kurikulum KTSP atau di dalam kurikulum satuan pendidikan? Yang pertama, keragaman itu nampak pada potensi daerah, kemudian pada karakteristik dan lingkungan sekolah, dan yang ketiga keragaman pada peserta didik. Nah,
Apa tujuannya diversifikasi kurikulum tersebut? Nah, prinsip diversifikasi di dalam pengembangan kurikulum ini dimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah, sehingga dapat mendukung pelaksanaan personalisasi pembelajaran. Diversifikasi kurikulum dikembangkan berorientasi pada peserta didik sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat perkembangannya, sehingga akan menguatkan pelaksanaan personalisasi pembelajaran tadi. Nah, apa manfaatnya? Ketika sekolah diberikan ruang yang cukup luas bergerak untuk mengembangkan kurikulumnya, manfaat bagi peserta didik tentu saja akan diberikan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kepribadian peserta didik yang sesuai dengan karakter pelajar Pancasila berdasarkan minat, bakat, dan potensi dirinya. Kemudian manfaatnya bagi sekolah memiliki ruang yang sangat luas untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan daya dukung yang ada. Lalu bagi masyarakat, diversifikasi kurikulum ini juga memberikan manfaat untuk membangun interaksi yang saling menguntungkan dalam menjalankan fungsi sosial masing-masing dan menjadikan baik sekolah maupun masyarakat itu sebagai sumber dan lingkungan belajar yang sesuai. Selanjutnya, diversifikasi kurikulum itu bisa diimplementasikan dalam beberapa kegiatan yang tertuang di dalam KTSP sekolah. Yang pertama, melalui kegiatan intrakurikuler, kemudian kegiatan kokurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, maupun kegiatan untuk penumbuhan budaya sekolah. Nah, pada kegiatan intrakurikuler, ini boleh saya singgung kembali, ini yang diharapkan melalui diversifikasi kurikulum adalah pembelajaran itu dikaitkan dengan konteks di sekitar siswa, lingkungan sekolah maupun sosial budaya. Jadi siswa diarahkan untuk lebih mengenal lingkungannya sebagai sumber dan informasi belajar. Kemudian, penyesuaian muatan atau materi ini disesuaikan dengan konteks. Misalnya kalau sekolah yang berada di daerah wisata, maka konteks terkait kepariwisataan pada berbagai mata pelajaran sudah seharusnya lebih dominan untuk dibicarakan, begitu ya. Kemudian menggunakan asesmen diagnostik untuk mengetahui latar belakang, bakat, minat, dan kemampuan awal peserta didik. Ya, sehingga dapat dirumuskan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Sekalipun asesmen diagnostik ini bagi kami juga masih merupakan hal yang sifatnya belum menjadi sebuah kebutuhan, atau kebutuhan mungkin iya, tapi belum menjadi sebuah hal yang dilakukan oleh banyak sekali guru. Kita hanya berdasarkan pengamatan-pengamatan awal saja. Namun demikian dari pengamatan awal ini tentunya sudah memungkinkan para guru untuk menentukan model atau pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan di kelas masing-masing. Kemudian diversifikasi kurikulum di dalam intrakurikuler ini juga diharapkan dapat memanfaatkan strategi atau model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan yang dapat mengakomodasi keberagaman sesuai konteks tadi. Baik peserta didik dengan latar belakang kemampuannya, bagaimana cara belajar mereka, cara aktivitas belajar mereka, dan sebagainya. Kemudian diversifikasi kurikulum di dalam intrakurikuler ini juga mengharuskan kita untuk menyisipkan penguatan kompetensi literasi dan numerasi dalam pembelajaran sesuai dengan konteks yang ada di sekitar lingkungan sekolah atau konteks yang mudah dipahami oleh siswa. Nah, intrakurikuler yang menggambarkan adanya diversifikasi di sekolah kami itu juga nampak dalam muatan lokal.
Ya, muatan lokal yang dapat dikategorikan sebagai mata pelajaran sesuai dengan konteks daerah atau kewilayahan atau konteks sekolah, karakteristiknya seperti apa. Contoh kalau di Jogja itu ada beberapa sekolah yang menggunakan menjadikan batik sebagai muatan lokal. Kemudian bahasa Jawa, bahasa Sunda, gitu. Mungkin di daerah teman-teman di daerah luar Jawa juga menggunakan bahasa ibu masing-masing sebagai mata pelajaran muatan lokal di kegiatan intrakurikulernya. Kemudian konteks atau karakteristik ini juga dapat menggunakan berbagai keunggulan yang sesuai, misalnya kemaritiman, pertanian, jasa dan niaga, atau sesuai dengan kewilayahan, geososiokultural atau kebutuhan sekolah. Nah, dan pengimplementasiannya dapat bersifat kontinu atau diskontinu sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan yang diputuskan oleh sekolah yang bersangkutan. Kemudian implementasi diversifikasi kurikulum yang kedua adalah melalui kegiatan kokurikuler, di mana kegiatan kokurikuler ini merupakan kegiatan yang dipilih untuk lebih mendalami dan menguatkan pembelajaran yang telah dilakukan, termasuk dalam penguatan literasi dan numerasi. Atau dengan kata lain, boleh kita simpulkan bahwa kegiatan kokurikuler ini merupakan kegiatan yang menguatkan intrakurikuler. Nah, dapat dilaksanakan baik secara individual maupun secara berkelompok dengan waktu tertentu yang menjadi kesepakatan dari guru mapel siswa. Kemudian contoh kegiatannya bisa observasi lapangan, kunjungan wisata edukasi, peragaan busana, pentas seni, dan sebagainya. Nah, tujuannya untuk apa? Di samping menguatkan kegiatan intrakurikuler, ternyata kegiatan ini juga bermanfaat di dalam membangun sikap empati dengan teman lain, gotong royong, menumbuhkan keterampilan bekerja sama antar peserta didik, sikap tenggang rasa, adanya persaingan yang sehat, latihan kepemimpinan, mengorganisir suatu kegiatan, dan sebagainya. Di samping mengembangkan sikap percaya pada diri siswa untuk menyesuaikan dengan minat dan kemampuan masing-masing peserta didik. Kemudian, diversifikasi pada kegiatan ekstrakurikuler, di mana kegiatan ekstrakurikuler itu merupakan kegiatan kurikuler yang dilaksanakan di luar jam belajar, kegiatan intrakurikuler, dan kegiatan kokurikuler. Nah, pelaksanaannya tentu saja di bawah bimbingan dan pengawasan dari sekolah. Bimbingan dari pelatih, ya misalnya kalau sekolah itu menganggap bahwa minat siswa terhadap suatu hobi tertentu atau suatu keterampilan tertentu itu cukup perlu untuk diakomodir, tetapi tidak ada guru yang menguasai skill tersebut, maka sekolah itu juga bisa mengundang pelatih dari luar. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Kalau secara optimal berarti apa yang menjadi bakat minatnya itu benar-benar diharapkan dapat tereksplorasi melalui kegiatan ekstrakurikuler ini. Kegiatan ini juga sangat potensial untuk mendukung pengembangan literasi dan numerasi, muatan keunggulan sekolah, potensi dan kondisi daerah yang belum terakomodasi dalam kegiatan lain, serta untuk memperkaya khasanah diversifikasi kurikulum. Nah, selanjutnya diversifikasi kurikulum juga diarahkan untuk penguatan atau untuk penumbuhan budaya sekolah. Budaya sekolah ini merupakan suatu program yang dilakukan dengan pendekatan yang rutin, dengan pengaturan kegiatan secara terjadwal dan terus-menerus untuk menekankan pada pembiasaan sehingga menjadi sebuah budaya. Ya, contoh kecil misalnya membaca setiap pagi 15 menit, berdoa bersama, sholat berjamaah, peringatan hari-hari besar, dan lain sebagainya. Nah, budaya sekolah ini juga merupakan kegiatan aktualisasi dari nilai-nilai keunggulan sekolah. Nilai-nilai potensi kondisi daerah yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari oleh seluruh warga sekolah. Nah, budaya sekolah ini sasarannya tidak hanya pada peserta didik saja, tetapi juga semua warga sekolah, baik guru, kemudian tenaga pendidik,
sehingga diharapkan mempunyai sikap dan perilaku yang sesuai dengan budaya sekolah sebagai insan yang literat dan memberikan perhatian terhadap nilai-nilai lokal yang positif dengan memperhatikan kebinekaan. Nah, sekarang berdasarkan pemahaman diversifikasi kurikulum yang tadi sudah saya sampaikan, bagaimana SMP 1 Purbalingga ini memberikan ruang atau mengimplementasikan diversifikasi tersebut yang tertuang di dalam KTSP SMP Negeri 1 Purbalingga. Nah, gambaran sekilas saya sampaikan bahwa SMP Negeri 1 Purbalingga ini memiliki potensi daerah sektor andalan yang menjadi tulang punggung ekonomi di wilayah ini adalah pertanian, industri bulu mata ya, boleh saya cerita sedikit, industri bulu mata, industri rambut palsu yang semuanya orientasinya lebih banyak ke orientasi ekspor. Karena pemangku modal terbesar di kegiatan industri di Purbalingga ini adalah PMA ya, pemodal asing dari Korea, itu kami cukup banyak dan cukup menyerap banyak sekali tenaga kerja. Gitu. Kemudian perdagangan, ini juga menjadi modal utama untuk tulang punggung ekonomi di Purbalingga, dan sektor pariwisata yang saat ini mulai berkembang ya, karena dengan adanya kucuran dana desa itu, hampir setiap desa itu punya wisata-wisata unggulan yang ini juga menyemarakkan kehidupan perekonomian di Purbalingga. Barangkali adik-adik ada yang kalau dari wilayah Banyumas ke sini mungkin tahu di mana Purbalingga ya. Tadi Mas Rofi juga salah menyebut Probolinggo begitu. Beda ya, gitu ya. Kami ada di kabupaten, salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah bagian barat daya. Jadi kalau Purwokerto mungkin lebih dekat ke kami, di mana batas administratif kabupaten kami adalah sebelah utara itu adalah Kabupaten Pemalang, sebelah selatan itu adalah Kabupaten Banyumas dan Banjarnegara, sebelah timur itu Kabupaten Banjarnegara, dan sebelah baratnya adalah Kabupaten Banyumas. Kami mempunyai satu perguruan tinggi namanya Universitas Purbalingga, Unperbaya, Universitas Perwira Purbalingga, ini yang baru dirintis beberapa tahun belakangan ini. Kemudian dengan batasan kabupaten-kabupaten tersebut, siswa didik di SMP 1 Purbalingga juga ada beberapa dari kabupaten-kabupaten dimaksud sebagai batasan administratif tadi. Karena sekarang kan zonasi mereka boleh masuk dengan jalur prestasi, banyak siswa kami yang berasal dari kabupaten-kabupaten sebelah. Nah, itu potensi daerah, sekilas. Silahkan, kapan ada waktu main ke Purbalingga, banyak yang bisa dieksplorasi, banyak yang bisa digali sebagai bahan penelitian juga. Kemudian yang kedua adalah karakteristik sekolah. Nah, karakteristik sekolah ini, SMP Negeri 1 Purbalingga sebagai sekolah menengah pertama tertua di Purbalingga, ini merupakan sekolah yang menjadi rujukan dan harapan masyarakat Purbalingga hingga saat ini. Jadi sejak dulu ada sekolah imersi, ada sekolah rujukan, ada sekolah RSBI, ada sekolah rujukan, ada sekolah model. Gitu. Kebetulan sekali SMP Negeri 1 Purbalingga selalu diberi kesempatan. Nah, hal demikian tentu saja menjadikan kami sebagai pengelola di sekolah itu mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjawab harapan dan tantangan yang diberikan oleh masyarakat. Kemudian pada peserta didik ini juga memiliki keberagaman karena peserta didik di sekolah kami ini beragam dari latar belakang keluarga, status ekonomi orang tua, kemudian budaya yang menjadi latar belakang keluarga masing-masing, etnisnya juga berbeda, minat dan bakatnya juga berbeda, di mana keberagaman tersebut benar-benar merupakan modal berharga untuk kami kembangkan potensinya dan kami berikan kesempatan yang berkembang cukup luas sehingga masing-masing peserta didik ini mempunyai kesempatan yang sama untuk meraih prestasi dan menempa dirinya menjadi siswa yang berkarakter. Nah, selanjutnya untuk perumusan diversifikasi kurikulum yang kami buat
Ini tentu saja tidak pernah kami lepaskan dari visi SMP Negeri 1 Purbalingga, yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, cinta tanah air, dan memiliki kecakapan abad 21 untuk menjawab tantangan global. Dengan misi, ya, ini saya cuplik beberapa, mewujudkan warga sekolah yang memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mampu bersaing di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Kemudian mewujudkan warga sekolah yang mencintai budaya nasional dan mampu mengadaptasi budaya global dengan tetap berpijak pada kearifan budaya lokal. Lalu misi kami yang ketiga adalah menumbuhkan karakter kreatif, critical thinking, collaboration, dan communication sebagai dalam proses pembelajaran sebagai ciri kompetensi abad 21. Kemudian yang keempat adalah mewujudkan warga sekolah yang berwawasan lingkungan. Kemudian mengembangkan fasilitas dan sumber belajar yang dapat memfasilitasi pembelajaran peserta didik sesuai dengan kebutuhan generasi masa kini. Nah, berdasarkan visi misi kemudian latar belakang keberagaman tersebut, kami mencoba merumuskan beberapa diversifikasi kurikulum yang tentu saja ini bukan, kalau tadi Pak Agus menyampaikan praktik baik, berlebihan juga kayaknya ya, gitu ya. Ini masih berproses, kami juga masih terus belajar begitu, tetapi memang ada beberapa kegiatan yang nanti akan saya contohkan ini merupakan kegiatan yang konsisten sudah kami jalankan hampir lebih dari 10 tahun, gitu ya. Nah, di kegiatan intrakurikuler apa penguatan diversifikasi kurikulum yang kami laksanakan antara lain adalah bahwa RPP ini disusun sesuai kebutuhan mata pelajaran di kelas masing-masing. Di kelas masing-masing itu pengertiannya adalah karena latar belakang siswa yang beragam tadi, maka mungkin saja dalam satu materi yang disusun guru dalam satu RPP itu nanti model pembelajaran yang dipilih oleh guru itu akan berbeda satu kelas dengan yang lain. Kemudian yang kedua, guru diharapkan dapat memanfaatkan lingkungan sekolah dan sosial budaya ini sebagai sumber belajar. Contoh memanfaatkan lingkungan sekolah dengan mendatangkan narasumber ke sekolah, ya sesuai dengan karakteristik mata pelajaran masing-masing, atau mengajak anak untuk mengunjungi tempat pembibitan ikan misalnya, atau karena kami itu dekat dengan alun-alun, maka seringkali kita memanfaatkan alun-alun itu sebagai tempat belajar anak-anak untuk melakukan aktivitas-aktivitas pembelajaran. Berikutnya, kami juga melakukan atau memilih strategi model pembelajaran yang bervariasi, disesuaikan dengan karakteristik KD pada masing-masing mata pelajaran, disesuaikan pula dengan bakat minat siswa. Dan berproses juga kami berupaya untuk menguatkan literasi dan numerasi dalam pembelajaran di setiap mata pelajaran. Kemudian intrakurikuler yang menggambarkan adanya diversifikasi kurikulum ini juga dengan pemilihan bahasa Jawa Banyumasan sebagai mata pelajaran muatan lokal di SMP 1 Purbalingga ya. Kalau Banyumasan itu orang lebih mengenalnya dengan bahasa ngapak. Di sini ada adik-adik mahasiswa yang dari Banyumas nggak? Nggak ada ya Mas Agus ya? Semuanya dari Jawa Timur kebagiannya kan ya? Jawa Timur, kemudian ada yang dari Sumatera. Oh, Sumatera ada. Ya. Sumatera. Kalau saya bicara Banyumasan, nggak ada yang bisa nyaut ya. Ngapak dewekan mengko gitu. Iya, itu ngapak dewek. Nah, selanjutnya adalah bagaimana diversifikasi kurikulum. Ini tertuang melalui kegiatan-kegiatan kokurikuler di sekolah kami. Ada kegiatan English Tour ya, sekalipun namanya English Tour, tapi ini kemasannya English Tour, tetapi dalam implementasinya kegiatan ini sebenarnya juga merupakan penggambaran dari kolaborasi beberapa kompetensi dasar di beberapa mata pelajaran. Kemudian ada English Tracking. English Tracking itu anak kita ajak untuk melakukan
semacam lintas alam di salah satu wilayah di Purbalingga. Lalu di setiap lintasan itu mereka memang wajib menggunakan bahasa Inggris, tetapi tugas-tugas yang diberikan itu merupakan tugas-tugas yang menggambarkan capaian kompetensi dasar dari masing-masing mata pelajaran. Lalu secara rutin juga kami itu melakukan kegiatan living local life ya, semacam homestay begitu untuk peserta didik kelas 7. Homestay yang kami pilih itu biasanya di satu lokasi yang memang kita melihat lumayan beragam di situ ya, dari mata pencaharian penduduk maupun status sosial ekonomi penduduk, sehingga anak-anak bisa belajar banyak hal tentang kehidupan sosial di lokasi yang kami pilih. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan kolaborasi dari beberapa mata pelajaran ya. Ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, penjas orkes, seni budaya, PPKN, IPS, IPA, dan mungkin juga mata pelajaran yang lain. Kemudian ada juga kita melakukan kegiatan kokurikuler, itu berupa kegiatan kunjungan wisata edukasi, baik di lingkungan Purbalingga itu ada tempat wisata Owabong, yaitu kolam renang terbesar yang di wilayah Baling Mas Cakep, mungkin lumayan banyak juga yang mengunjungi. Ada Taman Reptil, ini Mas Agus kapan-kapan kalau mahasiswa biologi mau berkunjung untuk belajar reptil, ada Taman Reptil. Wah, Kemudian kemudian ada SeaWorld-nya nggak usah ke Jakarta, ke Purbalingga aja ada mungkin untuk mata kuliah tentang morfologi atau klasifikasi makhluk hidup, ada lokasi wisata yang tempat-tempat ini juga sering kita pakai untuk sumber belajar anak-anak kami di kegiatan kokurikuler. Kemudian ada juga kegiatan yang unik ya. Jadi kalau kami biasanya kegiatan kokurikuler itu berjenjang, pas 7 tadi yang saya sebutkan. Sebelumnya kalau kelas 8 itu kegiatannya adalah kami memberi nama itu sabbatical life. Jadi ada kegiatan yang tujuannya untuk memberikan pengalaman nyata bagi para peserta didik melalui kegiatan pengenalan berbagai profesi yang ada di masyarakat. Boleh kita sebut semacam magang tapi dalam waktu yang sedemikian pendek gitu. Jadi mereka boleh memilih profesi apapun juga yang berkembang di masyarakat, dan selama jeda waktu ini biasanya kita laksanakan setelah kegiatan sebagai kegiatan jeda tengah semester begitu. Nah, anak-anak itu selama waktu 3 sampai seminggu mereka akan menjalani profesi yang mereka pilih ya. Ada itu anak yang memilih menjadi profesi tukang sapu, pengepul sampah, loper koran, di perkantoran, perdagangan, dan sebagainya. Dan ternyata memang ini merupakan rumusan dari kompetensi dasar beberapa mata pelajaran seperti IPS, PPKN, seni budaya, matematika mungkin, atau IPA juga mungkin begitu. Dan kegiatan ini dimaksudkan untuk melatih peserta didik mendalami profesi yang ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga memunculkan rasa empati dan rasa syukur mereka atas profesi, atas pekerjaan apapun yang dimiliki oleh orang tua mereka. Mereka juga belajar untuk mengembangkan jiwa entrepreneurship pada diri masing-masing peserta didik dan merasakan cari duit ini susah begitu. Ya, adik-adik mahasiswa juga perlu seperti itu, cari duit ini susah, makanya kuliahnya yang sungguh-sungguh cepat selesai. Nah, harapannya demikian. Nah, kemudian kegiatan kokurikuler lainnya di sekolah yang dilaksanakan di sekolah kami, ini untuk kelas 9, ini adalah tadabur alam. Jadi semacam lintas alam tadi, tetapi kita jalan untuk satu wilayah yang cukup luas, dan setiap pos-pos itu nanti ada refleksi yang dilakukan oleh masing-masing mata pelajaran yang melibatkan dirinya dalam kegiatan tadabur alam ini. Ini dilaksanakan oleh kelas 9. Ya, kadang-kadang kegiatan ini juga dipilihkan di waktu-waktu di mana anak-anak itu sudah mulai mengalami kejenuhan karena harus mempersiapkan diri menghadapi ujian. Jadi kegiatan ini justru kita pilih waktunya sebelum anak-anak melaksanakan ujian sebagai kegiatan rekreasi dan relaksasi begitu. Nah, selanjutnya kegiatan diversifikasi kurikulum di ekstrakurikuler. Ini di SMP 1 Purbalingga itu ada ekstrakurikuler wajib ya, ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh setiap peserta didik. Itu kalau pemerintah kan
ekskul wajibnya adalah kepramukaan, maka di SMP 1 Purbalingga ini untuk siswa yang beragama Islam, kami memilih atau menentukan ekstrakurikuler wajib ini berupa baca tulis Quran gitu. Karena kami sekolah negeri, mungkin porsi untuk anak-anak yang tidak mendapatkan kesempatan belajar mengaji di luar sekolah ini agak sedikit terbatas, maka mereka wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib BTG ini di samping pramuka. Kemudian untuk kegiatan ekstrakurikuler pilihan, ini merupakan kegiatan ekskul yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh sekolah sesuai dengan bakat dan minat ketertarikan dari masing-masing peserta didik. Dan sampai tahun ini kami punya 23 cabang ekstrakurikuler. Kalau 2 diantaranya adalah ekstrakurikuler wajib tadi nomor 1 dan 2, maka sisanya adalah ekstrakurikuler pilihan. Dulu pada saat kondisi sebelum pandemi, itu hampir setiap sore, dari Senin sampai Sabtu sore, setiap hari sekolah ini cukup ramai dengan kegiatan ekstrakurikuler yang dipilih oleh anak-anak kami. Jadi cukup semarak juga. Dari musik band sampai ke kegiatan kompetisi sains nasional. Jadi kita persiapkan anak-anak yang memang mereka senang untuk mengikuti kompetisi lomba itu kita pilihkan di kegiatan KSN. Nah, kemudian untuk diversifikasi kurikulum yang tujuannya adalah menumbuhkan budaya sekolah, kami ada praktik baik yang sampai saat ini masih konsisten untuk kami laksanakan adalah sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung, ini setiap hari ya, kalau Senin itu diawali dengan upacara, Selasa dan seterusnya, anak didik ini bersama dengan guru menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3 stansa loh, ada yang hafal nggak? Adik-adik mahasiswa, Indonesia Raya 3 stansa. Ada yang hafal? Nanti yang hafal tak kasih buku. Ya, kemudian ada Pak Agus, hafal nggak Pak Agus? Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini panjang banget, jadi kalau kita menyanyikan ini roto menggeh-menggeh. Tapi bagus, sekali waktu mungkin perlu dicoba ya. Jadi syairnya itu benar-benar menumbuhkan kecintaan kita dan jiwa patriotisme kita gitu. Nek ngapalkan itu butuh waktu lama, tapi kalau kami karena setiap pagi ya otomatis nanti jadi hafal sendiri. Kemudian setiap Jumat ini menyanyikan lagu Mars Adiwiyata karena sekolah kami juga sekolah Adiwiyata, di mana Mars Adiwiyata ini juga diciptakan oleh teman guru sendiri. Dan Sabtu ini menyanyikan Mars PPK ya, bukan PKK ya, penguatan pendidikan karakter. Ini setiap Sabtu, jadi sebagai penguatan untuk menumbuhkan karakter baik bagi peserta didik. Lalu di hari Sabtu siang setelah pembelajaran, siswa didik juga kita ajak untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Kemudian yang Kristiani ada kegiatan pendalaman Alkitab secara bareng-bareng juga. Nah, baik yang Kristen maupun yang Katolik, bahkan di sekolah kami itu ada siswa yang beragama Hindu dan Buddha pun juga mereka kita fasilitasi untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti teman-teman yang lainnya juga. Lah, ini budaya yang saya rasa di hampir setiap sekolah yang melaksanakan ini, bahwa setiap pagi peserta didik datang ke sekolah ini disambut oleh kepala sekolah dan guru-guru piket dengan senyum, salam, sapa di gerbang sekolah. Untuk selanjutnya nanti akan dilakukan pemeriksaan ketertiban berpakaian oleh para pengurus OSIS SMP 1 Purbalingga. Jadi untuk penumbuhan budaya sekolah ini anak-anak juga kami libatkan secara aktif supaya mereka juga bisa mendorong teman-temannya melakukan hal-hal baik secara bersama. Kemudian kami juga sudah melaksanakan pembiasaan literasi baca tulis dengan jadwal setiap hari Selasa itu literasi bahasa Indonesia. Kemudian hari Rabu itu literasi bahasa Inggris dan dikuatkan dengan program English Day. Ya, sekalipun seperti apa bentuknya, tetapi guru dan peserta didik ini semuanya didorong untuk belajar
aktif bercakap menggunakan bahasa Inggris di hari tersebut. Kemudian di hari Kamis itu ada literasi bahasa Jawa. Ini dikuatkan dengan program Javanese Day, di mana guru dan peserta didik kita dorong untuk berlatih atau bercakap dalam bahasa Jawa, baik Kromo Inggil maupun Banyumasan. Biasanya kalau yang Banyumasan ngapak ngoko itu dilakukan oleh sesama peserta didik, tetapi kalau dengan Bapak Ibu guru mereka belajar untuk menggunakan bahasa Inggris, bahasa Jawa dengan Kromo Inggil. Di hari Sabtu, anak-anak tidak kita minta untuk membaca, tetapi mereka kita minta untuk menulis. Ya, aktivitas menulis itu juga kita upayakan agar mendorong peserta didik menuangkan ide gagasannya atau membuat karya sastra sesuai program yang disiapkan oleh tim literasi sekolah, dan buah karya dari siswa ini beberapa sudah kita bukukan sebagai koleksi perpustakaan sekolah maupun rintisan untuk kegiatan komersialisasi mereka. Jadi mereka confident ya, percaya diri, semakin percaya diri ketika antologi puisinya itu dipesan oleh guru, dipesan oleh orang tua siswa yang lain, dipesan oleh teman-temannya. Akhirnya mereka, oh ternyata apa yang bisa aku lakukan ini ternyata diapresiasi positif dan memberikan keuntungan secara finansial bagi diri mereka sendiri. Nah, kemudian budaya baik yang lain juga kami rutin mengadakan kunjungan dan bakti sosial ke panti asuhan, panti Freda atau sekolah luar biasa. Ini dilakukan oleh siswa kelas 9 menjelang pelaksanaan ujian atau di akhir tahun. Kemudian pembiasaan perayaan hari raya keagamaan yang dipeluk oleh warga sekolah, lalu belajar berbagi melalui zakat fitrah, kurban maupun pemberian santunan bagi anak yatim. Kemudian tausiah setiap Jumat pagi ini berseling dengan kegiatan kebersihan lingkungan dan jalan sehat bersama. Ya, jadi kalau Jumat ini tausiah, Jumat besok kebersihan, Jumat besok jalan sehat dan sebagainya. Kemudian ada juga untuk anak-anak yang Kristiani, ini ada kegiatan retreat maupun pendalaman Alkitab. Nah, sekarang saya sampaikan beberapa dokumentasi nanti supaya adik-adik mahasiswa percaya bahwa Buya sudah melakukan begitu. Ya, apa yang tadi saya ceritakan sebagian memang saya dokumentasi, dan karena ini adalah adik-adik mahasiswa dari prodi biologi pendidikan biologi, maka dokumentasi kegiatan intrakurikuler khususnya ini banyak saya bongkar dari koleksi-koleksi saya yang saya sudah unggah di Facebook saya maupun di koleksi pribadi saya. Ini ada kegiatan tentang pembelajaran. Yang sebelah kanan ini ada yang tahu, adik-adik mahasiswa kira-kira pembelajaran materi apa ya yang anak-anak membawa gambar-gambar orang ini? Seni rupa, Bu. Oh, seni rupa. Oke, kalau yang ini yang tentang kesuburan tanah untuk kelestarian bumi ini kurang lebih materi tentang apa ini? Halo? Oke, baik. Saya cerita sedikit untuk gambar poster yang mau menunjukkan tentang kesuburan tanah untuk kelestarian bumi. Ini adalah materi tentang tanah dan kelestariannya di kelas 9. Ini kita laksanakan selama pembelajaran PJJ kemarin karena tidak memungkinkan untuk tatap muka, sehingga anak-anak kami minta untuk menceritakan pengalaman belajar mereka, membuat simpulan dari pengalaman belajar mereka dengan menuangkan dalam bentuk poster semacam ini. Kemudian kalau yang di gambar di saya sebelah kanan ya dia tentang anak-anak yang membawa gambar-gambar, ini seni rupa yang dibalut dalam pewarisan sifat. Gitu. Jadi ini adalah materi tentang pewarisan sifat di mana anak-anak akan belajar bagaimana pewarisan sifat atau bagaimana gen itu bisa memberikan performa yang berbeda pada karakter masing-masing orang. Ini menarik sekali, dan mengapa kok saya memilihkan kegiatan ini karena basicnya anak-anak ini suka coret-coret. Basicnya mereka suka menggambar begitu. Jadi keterampilan menggambar mereka saya coba bawa di kegiatan pelestarian sifat sehingga menampilkan macam-macam wajah yang beraneka ragam semacam ini. Kemudian ini beberapa kegiatan di pembelajaran IPA juga. Yang pojok kiri ini adalah kegiatan tentang
ekosistem, kita belajar dan mengajak anak-anak kebetulan ini lokasinya adalah di pembibitan ya ikan di Balai Benih yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga. Anak-anak kita ajak ke sana, mereka belajar tentang ekosistem seperti apa. Kemudian di sebelahnya itu adalah alun-alun Purbalingga ya, alun-alun Purbalingga kami berseberangan dengan sekolah kami, dan ini ketika anak-anak kita ajak keluar kelas, mereka akan mensimulasikan menjadi komponen yang membentuk rantai makanan. Jadi anak-anak itu pakai topi kayak topi ulang tahun, tetapi topinya itu macam-macam. Ada yang tumbuhan, ada yang binatang, ada yang jamur dan sebagainya. Dan ini menarik sekali ya, karena anak-anak SMP kelas 1, kelas 7 itu kan energinya sangat luar biasa untuk lari ke sana kemari. Nah, ini kita manfaatkan melalui pembelajaran yang menyenangkan seperti ini. Kemudian yang bawah sebelah kiri ini adalah anak-anak ketika kita ajak untuk belajar tentang sistem reproduksi pada tumbuhan gitu. Kalau di buku itu kan contohnya bunga tertentu begitu ya. Tetapi dengan belajar seperti ini, saya sering mengajak anak-anak untuk membawa bunga apapun juga dari rumah lalu amati. Dan mereka bisa berdiskusi dengan teman-temannya, ternyata dari setiap bunga itu karakternya tidak sama. Nah, proses menemukan seperti inilah yang ingin kita tumbuhkan melalui aktivitas belajar tersebut. Kemudian sebelah kanannya ini yang 4 anak ini adalah kegiatan pameran mini di kelas setelah mereka belajar tentang teknologi ramah lingkungan ya. Ini kelas 9 juga. Anak-anak boleh menentukan teknologi ramah lingkungan yang mereka inginkan untuk dibuat prototipenya. Kemudian dari prototipe yang dibuat ini sesuai dengan waktu yang disepakati, mereka akan mendisplay di dalam sebuah kegiatan pameran mini di kelas. Kemudian masih ada pembelajaran IPA yang mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi adik-adik mahasiswa juga. Ini pembelajaran IPA tentang sistem ekskresi. Ya, saya agak kesulitan kalau sekarang sih mungkin sudah banyak ya video-video pembelajaran yang bisa diunggah. Tetapi saya rasa itu tidak cukup ketika anak-anak itu tidak diberikan pengalaman nyata mereka untuk praktek sendiri, membuat, mendesain sendiri sampai menggerakkan sendiri alat yang mereka buat, rasanya kok nggak marem gitu. Jadi anak-anak kita ajak dengan alat sederhana, mereka bisa membuat model ginjal dan mempresentasikan pengalaman belajarnya itu pada teman-temannya yang lain. Kemudian ini tadi masih sama dengan kegiatan pengamatan tentang organ reproduksi pada tumbuhan, dan ini kegiatan yang kita lakukan juga kemarin pada saat pembelajaran online di rumah. Anak-anak kita minta untuk melakukan praktek penyaringan air dan mengunggah hasilnya di GCR yang sudah kita miliki. Kemudian ini masih ada beberapa yang bisa kita contohkan, dan ini sudah sekian tahun kita jalankan juga, jadi bukan baru-baru ini. Kalau baru-baru ini sebagian memang online, jadi agak kesulitan, fotonya tidak terlalu banyak. Nah, kadang-kadang kita juga mengundang tamu untuk datang ke sekolah sesuai dengan tema yang mendekati beberapa KD di mata pelajaran. Misalnya kalau yang sebelah kiri ini, teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa bisa nanti browsing ya di IG-nya Dr. Ing Hutomo Suryo Wasisto. Ini kebetulan salah satu alumni kami dan dia seorang saintis yang tinggal di Jerman saat ini. Beberapa laporan penelitian ilmiahnya sudah terunggah di jurnal-jurnal internasional, dan saya melihat dia cukup konsisten juga untuk membimbing beberapa teman yang tertarik di bidang penulisan jurnal. Itu Mas Ito sering sekali di IG-nya mengungkapkan hal tersebut. Jadi ini salah satu alumni yang membanggakan untuk SMP 1 Purbalingga. Jadi ketika dia pulang mudik ke Purwokerto, orang tuanya tinggal di Purwokerto, saya selalu minta untuk hadir ke sekolah memberikan semangat untuk adik-adik di SMP 1 Purbalingga. Yang sebelah kanan ini juga alumni yang dulu lulusan dari Akmil dan sekarang berdinas di saya lupa di Jawa Tengah atau di mana, beberapa kesempatan datang memberikan penguatan tentang pendidikan karakter, terutama bela negara yang erat kaitannya dengan PPKN.
Kemudian secara periodik juga kami selalu menggandeng beberapa kolega sekolah, stakeholder sekolah seperti kepolisian atau yang lain untuk memberikan informasi dan wawasan baru kepada peserta didik di sekolah kami. Dan ini yang sekali lagi menguatkan bahwa potensi di luar sekolah itu benar-benar bisa memberikan warna kurikulum yang terdiversifikasi di dalam KTSP sekolah. Kemudian sebelah kanan ini anak-anak juga sering kita latihkan untuk menggali informasi dari narasumber asli. Ini kebetulan petani yang mereka cerita, mereka mencari informasi tentang hama dan penyakit pada tumbuhan. Ini materi dari kelas 8. Nah, kemudian untuk dokumentasi kegiatan kokurel yang sudah kami lakukan, ini yang homestay tadi, karena memang Purbalingga itu wilayahnya banyak sekali wilayah pertanian, sehingga kami sering mengajak anak-anak homestay di desa-desa yang mereka mata pencaharian utamanya adalah pertanian, dan anak-anak di sana bisa praktek langsung bagaimana mereka menanam bahkan sampai memanen hasil tanaman dari para petani tersebut. Kemudian ini English Trekking, ini di Goa Lawa, tempat wisata yang ada di Purbalingga juga, dan menarik untuk dikunjungi. Kemudian ini adalah dokumentasi kegiatan kokurikuler, kunjungan ke dunia usaha dan dunia industri. Ini ketika anak-anak melakukan kunjungan dan wawancara langsung ke pemilik pusat oleh-oleh terbesar di Purbalingga. Lalu mereka setelah berwawancara seperti ini, mereka akan langsung praktek masuk ke dapur, melihat secara langsung bagaimana pusat oleh-oleh ini dikelola dengan sangat baik. Kemudian ini di tempat budidaya jamur tiram di wilayah Purbalingga juga. Dan tidak banyak ternyata kegiatan kokurikuler dokumentasinya yang saya bisa upload pada kesempatan kali ini. Ini beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di sekolah. Ada tari, dan ini tarinya tari Banyumasan begitu. Kemudian PMR juga ada kegiatan, merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang banyak diminati juga oleh para siswa. Lalu pramuka ini merupakan kegiatan wajib yang dilaksanakan oleh semua siswa baik kelas 7, 8, dan kelas 9. Kemudian untuk dokumentasi kegiatan penumbuhan budaya sekolah, ini tadabur alam tadi, dan bakti sosial di Panti Wereda, di Panti Asuhan, di SLB ya, SLB yang paling dekat dengan sekolah, anak-anak bisa belajar langsung, dan ini benar-benar memperkaya kompetensi mereka tidak hanya di pengetahuan saja, tetapi juga di keterampilan, dan yang paling penting adalah di aspek sikap spiritual maupun sikap sosialnya juga kita bangun. Kemudian kegiatan penumbuhan budaya yang lain, kita juga menyelenggarakan festival jajan pasar, jadi anak-anak itu biar kenal tidak hanya, maaf ya, ciki-cikian atau kemasan makanan-makanan modern yang sekarang mereka kenal, tapi mereka juga kita kenalkan apa itu cenil, apa itu lopis, dan sebagainya dalam satu kemasan kegiatan yang kita beri nama Festival Jajan Pasar. Kemudian ada juga budaya sekolah dengan melakukan pemilihan ketua OSIS, ini berorasi seperti pemilihan presiden atau DPR gitu. Ya, ini praktek berdemokrasi yang bisa dilakukan di SMP Negeri 1 Purbalingga. Nah, kesimpulannya silakan monggo adik-adik mahasiswa, dari apa yang saya uraikan tadi mudah-mudahan bisa menarik suatu kesimpulan tentang diversifikasi kurikulum dan implementasinya, kemudian apa yang bisa adik-adik sarikan dari paparan yang saya sampaikan tadi. Demikian Mas Agus, kulino Mas Nun Sewu ya Mbak Popi ya begitu. Jadi terbiasa kalau ketemu itu Mas Agus, kemudian ada Mas Adi begitu. Jadi mohon maaf, monggo silahkan dilanjutkan dengan diskusinya. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan ini benar-benar memberikan suatu informasi yang dapat menginspirasi khususnya bagi adik-adik mahasiswa. Monggo, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yohana Kristianti yang sangat luar biasa. Beri aplaus adik-adik mahasiswa untuk beliaunya, ya, oke. Dan menarik sekali ya
ternyata apa yang saudara terima dari perkuliahan tentang pengembangan kurikulum ini benar-benar sebagian besar mulai ada gambaran seperti apa sih realnya begitu ya, implementasinya di sekolah. Nah, kebetulan disampaikan oleh Bu Yohana tadi adalah sekolah beliau. Kalau tidak berlebihan sih Bu Yohana, kalau saya sampaikan praktik baik, buktinya ya sampai sekarang terus dilakukan learning improvement itu tadi ya, sehingga Ya, dikatakan alhamdulillah. dan Oke. outputnya juga luar biasa tadi ya. Nah ini sehingga tidak berlebihan lah kalau kita sebut sebagai praktik baik. Nah silahkan kalau ada pertanyaan dari saudara-saudara mahasiswa. Ini sudah mulai ada sih Bu, tapi Ya. private chat dan silakan. Ini mereka terkendala jaringan Bu karena Oh beberapa ya, enggak kali. apa-apa, di rumah ya. Oh, saya juga ngalami kok, anak saya kalau kuliah juga kayak gitu. Kemarin dosennya marah-marah karena dipanggil nggak bisa ini, mungkin pasti nyala nggak bagus. Jadi sangat maklum. Oh enggak. Silakan kalau ada pertanyaan khususnya dari kelas pengembangan kurikulum, silakan. Saya ingin bertanya. Oh iya, silakan Oke. Mas Rofian. Iya. Ini Mas kepala Rofian ketua dulu. kelasnya ini, Mas Oh, ketua Rofian. kelas ya. Oh enggak, silakan. Baik Bu, saya izin bertanya. Kemarin waktu kita melakukan observasi penelitian di salah satu SMP di Kecamatan Banyakan, itu saat mereka ingin menuangkan minat bakat siswanya, itu mereka terkendala saat pandemi, begitu Bu. Nah, jadi saat mereka melakukan kegiatan ekstrakurikuler, itu mereka tidak bisa melakukan kegiatan yang harus mereka berkumpul ramai-ramai atau yang sesuai dengan minat bakat mereka. Jadi sekolah di SMP tersebut itu hanya melakukan beberapa bidang ekstrakurikuler saja, Bu, seperti PR, kemudian yang palang merah itu, PMR ya, tapi PMR. mereka, ya Bu, tapi mereka melakukannya hanya di kelas-kelas saja Bu, dengan maksimal kuota dengan 20 orang saja. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara seorang guru atau seorang lembaga sekolah untuk memfasilitasi minat bakat siswa, tetapi mereka terkendala dengan situasi seperti ini, begitu. Ya. Oke. Terima kasih Mas Sofian. Monggo langsung Bu Yohana. Ya, langsung dijawab ya. Di pertanyaan yang bagus juga ini, saya rasa kondisi tersebut juga tidak jauh berbeda dengan kami, karena 2 tahun ini memang kita benar-benar dihantam dengan kondisi yang kita nggak bisa berbuat banyak. Tapi itu mungkin 1 tahun pertama ya. Ketika tahun kedua kita sudah ketika tahun kedua kita tetap melakukan seperti itu saja, artinya tidak ada yang berubah gitu. Sementara kondisi sekarang sudah harus menerapkan kenormalan baru. Nah, demikian juga dengan ekskul yang berjalan di sekolah kami begitu. Karena kemarin itu Purbalingga lumayan agak terkendala, kegiatan ekskul ini tidak bisa dilaksanakan dengan baik karena kita itu bertengger di level 4-3 begitu. Jadi otomatis PTM terbatas baru bisa efektif dilaksanakan di bulan Oktober yang lalu. Ya, itu dengan terbatas. Nah, bagaimana dengan siswa, bakat minat siswa ini bisa tertuang di dalam kegiatan sekolah? Ya, memang kami sangat selektif untuk melaksanakan ekskul-ekskul yang peminatannya tadi mungkin dengan pembatasan. Tidak bisa dalam pramuka biasanya kan satu lapangan ini penuh ya kita batasi. BTQ juga batasi demikian, tetap harus mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah. Namun demikian, kita tetap berharap, karena kami di sekolah kami itu sudah mulai PTM terbatas, dengan kapasitas siswa itu 50% dari 848, berarti ada sekitar 400 siswa setiap hari. Kita sudah desainkan bahwa pembiasaan-pembiasaan baik, kegiatan ekskul itu sedikit demi sedikit sudah harus mulai dikenalkan pada para siswa dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian kalau kegiatan itu bisa dilaksanakan secara
daring, misalnya seperti ekskul jurnalistik, itu kan anak-anak bisa dilakukan. Mereka boleh ekskul KIR, itu beberapa kami mengundang narasumber KIR itu melalui kegiatan Zoom meeting, itu tetap bisa dilakukan. Tapi ketika kegiatannya memang harus bertemu secara fisik, ya tidak bisa kita sangkal, kita dibatasi dengan aturan dari pemerintah. Takutnya kalau melanggar hanya karena memperhatikan supaya anak-anak itu mendapatkan kesempatan mengeksplorasi dirinya, nanti tahu-tahu disemprit malah nggak boleh PTM lagi, pusing lagi Bu Yu, nanti nggak bisa beres. Demikian Mas Ropian, Mas Ropian, jadi kurang lebih sama lah kondisi sekolah-sekolah di Indonesia saat ini. Memang kita sedang tidak lagi wait and see, tetapi harus bergerak, tapi pergerakannya itu juga ada yang batasi dan aturan yang harus diperhatikan. Demikian ya, terima kasih. Monggo masih ada kesempatan mungkin. Oke, terima kasih Bu Yona, sangat luar biasa ya. Jadi ternyata tantangannya sama ya, kita di tempat saudara, di kita dengan tempatnya Bu Yona itu sama ya. Wah ini oke, semoga bisa memberikan insight pada kita. Baik, yang berikutnya silakan. Siapa yang mau bertanya? Silakan langsung mengaktifkan mikrofon. Siapa? Ini tadi sudah ada yang konfirmasi. Oke, Mbak Konita tadi ada yang daripada dijabrikan ke saya, sebaiknya disampaikan langsung ke Bu Yohana. Enggak. Oke. Oh ini ada yang nanti mau menyampaikan. Oke, ini dari Pak Mohon tidak disebutkan. Oke, iya sudah. Ini pertanyaan sederhana Bu Yohana. Mbak Hana mau bertanya, silakan. Oh tidak. Oke. Ini apakah dalam ini Bu, dalam intrakurikuler, artinya dalam mata pelajaran, diversifikasi kurikulum itu memang apa ya, memang harus full dalam satu semester gitu atau di topik-topik bab-bab tertentu? Kalau adik-adik mahasiswanya menyebutnya di bab-bab tertentu. Kalau mungkin kita di KD-KD tertentu gitu Bu ya. Nah ini bagaimana Bu Yohana? Oke. Terima kasih. Tadi juga sudah kita jelaskan bahwa kita sampaikan bahwa kegiatan intrakurikuler itu bisa continue maupun discontinue ya, sesuai dengan karakteristik KD atau karakteristik bab masing-masing begitu. Nah, tetapi sebenarnya ini tidak harus dibatasi. 1 semester, 2 semester begitu. Kembali kepada karakteristik kompetensi dasar masing-masing mapel. Namun guru itu sebenarnya diberikan ruang untuk jeli melihat diversifikasi kurikulum seperti apa yang bisa saya masukkan di KD saya. Contoh misalnya kalau PPKN itu ada tentang tata tertib gitu, atau tentang peraturan pemerintah, atau tentang pelanggaran terhadap peraturan pemerintah misalnya. Maka bisa saja di dalam skenario pembelajaran yang disiapkan, guru tersebut bisa seperti tadi mengundang narasumber atau diminta untuk meminta data tentang pelanggaran lalu lintas misalnya ke satuan kepolisian misalnya. Kalau IPA misalnya saya ada tema tentang bioteknologi begitu. Ya, bioteknologi, ketika kita bicara tentang bioteknologi konvensional, saya akan minta anak-anak untuk mencari informasi dari lingkungan mereka, ya apa-apa yang bisa digali, misalnya bagaimana cara membuat tempe, tape, dan sebagainya. Untuk mapel IPS juga saya rasa setiap mata pelajaran itu ada karakteristik yang bisa memunculkan bahwa kurikulum itu sangat diverse, begitu sangat beragam sesuai dengan lingkungan yang ada dan karakteristik yang kita miliki di masing-masing sekolah. Demikian Pak Agus. Jadi bab-bab tertentu ini mungkin ya sesuai dengan ketajaman dari guru mata pelajaran untuk melihat bagaimana diversifikasi kurikulum itu bisa dikembangkan. Oke, terima kasih. Ya. Berarti ini Bu Yona ya, diversifikasi kurikulum di intrakurikuler di mata pelajaran itu sebenarnya memang harus mencerminkan apa sih keunggulan yang ada di sekitarnya ya, gitu ya. Betul. Kalau di Kediri itu kan tahu kemudian beberapa itu tahu Supranya terkenal banget deh.
Wah, ini Saya kode juga ini. konsumen, aku ya konsumen. Oh, Tetanggaku gitu. ada yang jualan. Apa kita mau reseller? Siap Bu Yu. Ya. Berarti minimal beberapa mata kuliah, mata pelajaran memang harus diarahkan ke sana gitu, nggih? Iya, betul. Supaya Nggih. tidak kehilangan ciri gitu. Jadi sangat disayangkan ketika itu kaitannya kan dengan kearifan lokal ya. Sangat Nggih. disayangkan ketika kearifan lokal itu tidak pernah lagi dikenalkan pada anak-anak. Sehingga satu saat nanti mereka hanya cerita. Saya contoh ya, kita punya tadi saya cerita tentang Owapong itu. Wisata Owapong itu bersumber mata air yang sangat luar biasa. Gitu. Tapi ketika kita bicara tentang materi ekosistem, bagaimana pelestarian ekosistem itu, anak-anak saya minta untuk seolah-olah mereka bermain peran. Siapa yang jadi bupati, siapa yang jadi ahli ekologi, siapa yang jadi ekonom, siapa yang jadi investor dan sebagainya, melihat bagaimana keberlangsungan Owapong ini tetap terjaga. Jadi kita tidak cerita bagaimana air tanah habis di suatu wilayah yang jauh dari kita, tetapi di lingkungan kita sendiri, saya rasa setiap mapel punya ketajaman dari guru mata pelajaran untuk melihat bahwa karakteristik lingkungan kita itu bisa diangkat sebagai pengayaan pada diversifikasi kurikulum. Oke, siap, mantap. Iya. Oke, baik, saya kira akan muncul banyak pertanyaan lagi. Baik, yang berikutnya cukup dua saja ya, karena waktu kita cukup terbatas 11.30. Silakan, mungkin adik-adik mahasiswa ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Ini masih malu-malu kucing ini. Nggak apa-apa off cam. Silakan. Mungkin Mas Rofin bisa dibantu teman-temannya. Oke. Baik, Pak. Silakan. Nggak apa-apa ya. Ini mereka baru pertama kali kuliah praktisi dari guru, Bu. Oh gitu, enggak apa-apa. Monggo saling belajar. Kami juga sering kok, itu ada mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto itu setiap tahun mereka melakukan kegiatan magang di sekolah gitu. Jadi awalnya memang malu-malu, tapi lama-lama mereka juga belajar dan malah ada salah satu alumni dari yang dulu magang di kami juga akhirnya bekerja di SMP 1 Purbalingga karena ternyata mungkin dalam tataran teori dan praktik adik-adik itu menemukan ada keberbedaan. Nah, ini yang perlu dikomunikasikan sehingga tidak ada yang berbeda sebenarnya, tetapi lainnya tetap sama begitu. Ya, monggo silahkan. Saya lebih senang kalau adik-adik mahasiswa itu lebih banyak bertanya ya. Ayo, terima kasih Bu Yana. Ayo, silakan. Siapa yang mau bertanya lagi? Sudah ada di listnya Mas Rofian? Apakah saya boleh bertanya lagi, Pak? Oh, Mbak Hana dulu, Mas. Oke, Mbak Hana dulu, silakan. Mbak Alvin juga boleh. Oke, Mbak Hana dulu. Jadi pertanyaannya begini. Nah, dari pembuatan, apakah suara saya dapat terdengar nih? Ya, sudah. Monggo. Bisa. Silakan. Silakan Mbak Hana. Atau Mbak Alvin dulu. Mbak Alvin dulu, silakan Mbak Alvin. Halo Mbak Alvin. Atau Mbak Hana dulu boleh. Silakan siapa yang memungkinkan dulu. Mohon maaf Bu Yohana, saya izin bertanya. Ya. Seperti ini Bu. Halo. Oh, ini jaringannya nih. Silakan Mbak Hana, ayo. Waktunya terbatas. Enggak kedengaran. Atau Mas Rofian bisa bantu kira-kira pertanyaan temannya apa ya? Atau Mbak Alvin, silakan monggo Mbak Alvin. Apakah suara saya terdengar nggak Pak? Sudah, Ya. silakan. Silakan Mbak. Halo Mbak. Saya ketahui di real dalam kehidupan dalam bermasyarakat ini, sekolah itu ada yang sekolah favorit dan juga yang
biasa, maksudnya favorit di sini yang kayak orang tua itu menginginkan anaknya itu bisa masuk di sekolah tersebut karena beberapa hal, misalnya dari segi capaian akademiknya itu bagus. Dalam hal ini apakah diversifikasi ini juga ikut dalam kayak ikut gimana ya? Seperti maksudnya diversifikasi ini apakah juga terlibat dalam kayak konteks tersebut, Bu? Oke. Sudah Mbak Alvin ya? Oke, Bu. monggo Bu Yohana. Terima kasih Mbak Alvin, pertanyaan bagus ini ya. Satu mungkin yang perlu adik-adik mahasiswa pahami saat ini adalah dengan konsep Merdeka Belajar dari Mas Menteri, kita memang sekarang tidak lagi mengenal ada istilah sekolah favorit. Makanya tadi saya bilang tidak ada lagi sekolah rujukan, tidak ada lagi sekolah model. Dan pemberian label favorit itu sebenarnya yang memberikan masyarakat. Karena memang biasanya sekolah-sekolah tersebut dikenal memiliki mutu lulusan yang sangat baik dan sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Namun demikian, dengan adanya konsep Merdeka Belajar ketika sudah tidak ada lagi pengelompokan sekolah sesuai dengan labeling tadi, diversifikasi kurikulum ini menurut saya justru merupakan pemantik untuk semua sekolah bisa menjadi sekolah favorit. Gitu. Sesuai dengan karakteristik masing-masing. Nah, sekarang kalau pemerintah sekarang membuat suatu kegiatan yang namanya sekolah penggerak itu. Kami tidak bisa menjadi sekolah penggerak karena kita dianggap di kota, daya dukungnya semuanya terpenuhi begitu. Justru sasarannya adalah sekolah-sekolah yang selama ini oleh masyarakat dianggap bukan sekolah favorit. Sehingga mereka bisa menjadi favorit dengan potensi yang mereka miliki. Sehingga tidak bisa, SMP 1 Purbalingga itu yang the best, all the best, tidak bisa. Mungkin sekolah di kecamatan itu lebih unggul dalam bidang apa, sekolah lain lebih unggul dalam bidang apa. Tujuannya seperti itu. Jadi dengan diversifikasi kurikulum itu sebenarnya justru mematahkan anggapan masyarakat untuk menyebut istilah sekolah favorit dan sekolah tidak favorit, tetapi setiap sekolah ini mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sekolah yang berkarakter, menghasilkan siswa-siswa dengan lulusan yang seperti yang diharapkan, yaitu dari aspek sikap, sosial, pengetahuan maupun keterampilannya. Saya rasa seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Yohana. Dan satu lagi silakan Mbak Hana, boleh diketikkan di chat box seperti private chat saya tadi. Silakan. Baik. Iya, silakan Mbak. Apa suara saya dengar? Bisa, silakan. Oke, tampaknya masa jaringan, langsung diketikkan di chat box ya Mbak Hana. Ya, oke. Langsung diketikkan di chat box. Ini ada pertanyaan satu, Bu Yohana. Apa yang harus dipersiapkan oleh sekolah untuk memulai mengenalkan kearifan lokal dalam kegiatan intra, kostra, terutamanya pada saat pandemi ini? Ini dari pertanyaan dari Mbak Konita. Terima kasih. Langsung ya. Jadi dari pertanyaan Mbak Konita, apa yang perlu dipersiapkan sekolah? Yang pertama tentunya sebelum melakukan penyusunan KTSP, yang di mana di dalam KTSP itu nanti akan tertuang apa saja yang ingin kita kerjakan dalam proses pembelajaran dari A sampai Z, itu semuanya harus tertuang di dalam KTSP. Hal penting pertama yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan analisis konteks. Ya. Dari analisis konteks terhadap potensi daerah, terhadap karakteristik sekolah, daya dukung sekolah, kearifan lokal, dan sebagainya, maka dari tim pengembang sekolah itu bisa menyusun suatu rumusan-rumusan. Kira-kira kearifan lokal apa yang bisa diadaptasi dan diadopsi untuk mendukung penguatan diversifikasi di kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, maupun kegiatan ekstrakurikuler
di sekolah tersebut. Kemudian di saat pandemi seperti ini bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Jangan sampai kita do nothing gitu. SMP 1 Purbalingga pun tetap melakukan pembiasaan-pembiasaan yang arahnya ke sana. Misalnya dengan setiap pagi itu wajib, sekalipun kegiatannya online, kami wali kelas wajib untuk melakukan presensi pada peserta didik. Kemudian di mapel-mapel tertentu, karena arahan dari pemerintah juga selama pandemi ini tidak boleh mengejar ketuntasan kurikulum, kita arahkan anak-anak untuk membentuk life skill yang mengarah pada kearifan lokal masing-masing daerah di mana mereka berada, sehingga ini pun akan mendapatkan perhatian dari guru-guru mapel. Jadi tidak ada alasan di kegiatan pandemi ini persiapan yang kita lakukan ya analisis konteks itu perlu dilakukan, tuangkan dalam KTSP, lalu dari KTSP itu akan diterjemahkan melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran di setiap mata pelajaran yang ada. Demikian. Siap. Oke, terima kasih Bu Yohana karena waktu yang terbatas juga. Nanti untuk Mbak Ana dan beberapa pertanyaan yang lain, nanti silakan dikirimkan di chat box maupun di Provian selaku untuk informasi untuk adik-adik mahasiswa, presensinya seperti biasa, saudara ketikkan refleksi yang saudara dapatkan dari kegiatan kuliah praktisi pada pagi hari ini ya. Jadi presensinya tidak dalam bentuk yang lain, tapi dalam bentuk mengetikkan refleksi yang di chat box. Tuliskan hal-hal yang baru, hal penting yang saudara dapatkan, minimal 2 kalimat, kemudian saudara boleh leave ya, boleh keluar dari Zoom ini. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Yohana Kristianti dari SMP 1 Purbalingga, dan ini ada welcoming speech menyusul dari Ibu Kaprodi, yaitu Ibu Dr. Poppy Rahmatika Primandiri. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Poppy untuk memberikan sedikit sambutan ya. Ya, terima kasih Pak Agus Muji. Apa suara saya bisa terdengar? Sudah, nggih. Selamat datang Ibu. Mohon maaf tadi belum bisa masuk Zoom karena memang di rumah sedang si kecil sedang rewel, kemudian sariawan, nemplok terus, jadi saya juga agak susah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya memang terlambat untuk masuk Zoom. Terima kasih kepada Ibu Yohana Kristianti sudah mau memberikan pengalaman Ibu menjadi seorang guru pada mahasiswa kami. Sebenarnya yang belajar ini tidak hanya mahasiswa Bu, tetapi juga kami, ya saya tadi yang mendengarkan meskipun tidak full dari depan. Kemudian tadi ada saya lihat dosen-dosen bio juga ada beberapa yang ikut di kegiatan ini. Kami juga ikut belajar gitu ya. Kami juga ikut belajar karena selama ini di kurikulum kami memang belum memperkaya mengenai kokurikuler, kemudian ekstrakurikulernya ini pun juga masih di UKM, sehingga ini pun juga harus menjadi perhatian kami dengan adanya kurikulum yang harus adaptif dengan MBKM, sehingga kami di Prodi pun sekarang ini pun juga sedang melakukan revisi mengenai kurikulum kami juga gitu ya, untuk bisa memperkaya kurikulum ini gitu. Kemudian pengalaman kemarin pun ya kami dapat hibah dari Ditjen Sumber Daya, yaitu kemitraan dosen dengan guru di sekolah. Ini pun juga memperkaya juga gitu, bahwa ternyata beberapa hal yang ada di sekolah itu memang harus kita sampaikan kepada mahasiswa, bahkan kita pun juga harus mengajak mahasiswa untuk ke sekolah gitu ya, melihat keadaannya seperti apa sih yang sebenarnya gitu, karena terkadang teorinya ada seperti ini, tapi ternyata di lapangan itu ada kendala ini, harus seperti ini, solusinya seperti ini dan lain sebagainya. Sehingga perkuliahan yang seperti ini dengan mendatangkan narasumber seperti Bu Yohana dan juga narasumber yang lainnya, nanti mungkin ini memang harus kami lakukan gitu, karena selama ini memang seringkali masih memperdalam konsep, jadi dari dosen mana lebih ke konsep, ke biologinya gitu, tetapi untuk yang kependidikannya memang ini pun juga harus jadi konsen kami gitu. Dan terima kasih Bu Yohana, tadi sangat menarik sekali gitu ya, ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa menjadi inspirasi bagi
adik-adik mahasiswa terutama yang berkaitan dengan tugasnya gitu ya di mata kuliah yang berbasis di kependidikan, media pembelajaran, kurikulum dan lain sebagainya, yang semoga dengan ini mahasiswa menjadi lebih semangat, lebih termotivasi untuk bisa membuat karya-karya yang nantinya memang karya itu bisa digunakan juga oleh sekolah, sehingga nanti ada sambungan kerjasama. Selain magang itu ada penelitian bersama dan lain sebagainya, menulis bersama dan lain sebagainya antara guru, mahasiswa dengan dosennya gitu. Oke. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf karena saya baru hadir di belakang-belakang ini. Harusnya tadi di depan sudah menyambut Ibu gitu ya. Tapi alhamdulillah sudah bisa memberikan welcoming speech kepada panjenengan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Agus Muji sebagai moderator. Ya, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Ibu Hobi selaku Kaprodi Pendidikan Biologi UNP Kediri, dan sekaligus juga ucapan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Yohana Kristianti selaku narasumber dalam kuliah praktisi sesi kali ini, sesi pertama kali di mata kuliah pengembangan kurikulum. Dan saya juga menyampaikan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa dari kelas pengembangan kurikulum yang telah hadir pada pagi hari ini. Dan sekali lagi ditunggu ya refleksinya, karena itu untuk bukti saudara hadir. Ini biasanya mereka membutuhkan waktu untuk mengetik Bu Yohana. Jadi Zoom akan kami tutup pukul 11.45, mungkin ya 11.50. Nah ini sudah ada dari Mas Rofian. Terima kasih dan sekali lagi jaga kesehatan. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita. Untuk berikutnya mohon dinyalakan kameranya. Kami ambil gambarnya. Ya, silakan on cam semua. Ya, silakan on cam semua. Enggak apa-apa. Yang masih di sekolah, yang masih tugas, ya enggak apa-apa. Oke. Ini yang datang tidak hanya dari UNP, Pak Gus, dari dari Unipma kayaknya. Unipma, terima kasih. Ibu, kami ada pertukaran mahasiswa dengan beberapa universitas, sehingga ada beberapa kegiatan kami yang memang kami mengundang gitu ya mahasiswa-mahasiswa dari luar universitas kami. Monggo, tadi kerjasamanya kalau misalnya bisa memungkinkan adik-adik mau magang, mau penelitian di SMP 1 Purbalingga, dengan sangat terbuka kami menyambut kehadiran dengan terima kasih. Semoga kita bisa ke sekolahnya Bu Yohana. Saya lihat ini dari Kediri ke Stasiun Kroya. Halan Pak Sepur enak banget itu saya sekarang. Hanya 6 jam ya, hanya 6 jam berangkat sore sampai sana pagi. Lumayan ini. Sambil jalan-jalan. Nah, jalan-jalan banyak. Itu kami tuh ada cottage yang di depan kolam renang itu. Aduh, luar biasa. Wes, pokoknya pengen kemana. Mau homestay juga banyak juga tempat. Wah, seru ini. Seru-seru sekali. Baik, saya ambil gambarnya. Oke. Yang on cam ya. Oke, ditunggu. Oke, layar 1. Oke, sudah. Layar 2. Oke. Kemudian layar 3. Oke. Kemudian habis, hanya layar 1, 2, dan 3. Oke, soalnya saya maksimis. Baik, terima kasih sekali lagi kepada adik-adik mahasiswa yang telah hadir pada perkuliahan kali ini, kuliah praktisi, dan sekali lagi kepada Ibu Yohana Kristianti yang telah berkenan meluangkan waktu di setengah kesibukan beliau. Sekali lagi semoga Tuhan senantiasa melindungi kita dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Selamat siang, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam. Mohon izin untuk lab dulu. Sehat semuanya. Ya, terima kasih, Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Sukses semuanya. Matur nuwun. Amin, amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jangan lupa mengetikkan ini ya, refleksi ya.
Saya izin live dulu juga nggih, Pak Agus. Oke, terima kasih Bu Mumun. Mumu di rumah rawuhnya. toh, nggak kampus ini. Iya le pun. Anak barepku loro iki mau. Wah, gerhana apa toh, Bu? Gerhana apa? Sakit emahnya kambuh, Pak. Oh, Sebetulnya alah. sejak kemarin sih, sejak kemarin Jadi. itu. Cuma terus apa ini tadi malam sama kemarin tuh muntah-muntah. Jadi ini tadi ya wes saya ngalahin nggak masuk gitu. Nggih pun. Semoga cepat sembuh, Bu. Nggih. Nggih, terima kasih Bu Mun. Nggih. Baik, Zoom-nya saya tutup sampai pukul 12 ya, tapi santai saja, santai ya. Nggak usah terburu-buru mengetikkan, jadi oke. Yang sudah selesai refleksinya, mengetikkan refleksi bisa leave ya. Oke, saya off cam. Oke, untuk Mas Rofian dan Mbak Niken bisa keep stay di sini dulu, kita koordinasi sebentar ya untuk hari Jumat. Baik, Pak.